Pertama, alhamdulillah Bapak Ibu adik-adik seluruh jamaah yang sangat saya sayangi, I love you semuanya. Tolong yang tua nggak usah ikut-ikutan, takut asam uratnya kumat, nanti meluntir nggak bisa balik, khusus yang muda saja. Kita dikaruniai afdholul khalqi ajma'in, paling mulia-mulianya seluruh makhluk, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus dengan misi rahmatan lil alamin, menebar cinta kasih sayang kepada seluruh alam. Beliau diplot oleh Allah menjadi uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Urusan apapun, kalau kita pengen baik, benar, selamat, mulia, bahagia dunia akhirat, kita diperintah mencontoh dan meneladani Rasulullah. Qaulan wa fi'lan wa taqriran, ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah itu menjadi rujukan hukum dari umat Islam seluruh dunia. Urusan apapun, masalah apapun, umat Islam seluruh dunia ini rujukannya adalah Rasulullah. Yang dicontoh adalah Rasulullah. Dasar hukumnya adalah Rasulullah. Maka Kanjeng Nabi Muhammad itu menempati hierarki kedua dalam urusan rujukan setelah Al-Quran. Contoh sederhana, ada umat Islam yang kalau sholat subuh pakai kunut. Insya Allah termasuk warga sini kalau sholat subuh juga pakai kunut, betul? Nah itu kalau ditanya kenapa sholat subuhnya pakai kunut, jawabannya sebab Rasulullah kalau sholat subuh pakai kunut. Dasarnya jelas. Sementara ada umat Islam yang lain kalau sholat subuh nggak pakai kunut. Itu kalau ditanya kenapa sholat subuh nggak pakai kunut, jawabannya ya karena Rasulullah kalau sholat subuh nggak pakai kunut. Mereka juga punya dasar. Jadi yang sholat subuhnya pakai kunut rujukannya kepada Rasulullah, yang sholat subuhnya nggak pakai kunut rujukannya juga kepada Rasulullah. Maka dulu sempat ribut, geger gara-gara kunut. Satunya bilang harus pakai kunut, satunya bilang nggak boleh pakai kunut. Yang satu ngomong yang bener harus pakai kunut, yang satu bilang yang bener nggak usah pakai kunut. Itu dulu. Alhamdulillah warga mana? Sumendek. Nggak ada tulisannya. Sumendek Patih. Alhamdulillah warga Sumendek Patih dan sekarang udah dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bersikap. Jadi udah nggak ada yang ribut-ribut soal kunut, sebab wis sama-sama ora sholat subuh. Lah yang mau diributkan apa gitu? Gini Bapak Ibu para jamaah, kalau bulan Ramadan itu malam kan disunahkan sholat tarawih, betul? Nah, ada umat Islam yang kalau sholat tarawih 20 rakaat, termasuk Sumendek Patih. Kalau ditanya kenapa sholat tarawih kok 20 rakaat, jawabannya sebab Rasulullah kalau bulan Ramadan itu qiyamul lailnya, sholat malamnya 20 rakaat. Banyak yang menyaksikan. Cuma tidak dikerjakan di masjid, tidak berjamaah, dikerjakan di dalam, di rumah. Kenapa? Karena Rasulullah
khawatir kalau sholat tarawih dikerjakan di masjid dan berjamaah nanti diwajibkan untuk umatnya. Rasulullah sangat tahu kalau umatnya nggak mungkin kuat. Andaikan sholat tarawih 20 rakaat diwajibkan. Lah orang Sumendek Patih sholat fardu sehari semalam 5 kali aja masih dinyang. Subuh ndak sholat, duhur ndak sholat, asar ndak sholat. Tapi kalau isya sama maghrib ikut sholat di masjid. Jadi sholatnya hanya isya sama maghrib. Itu orang Islam yang mereknya obat flu. Mixagrip karena sholatnya cuma isya sama maghrib. Malah ada yang harusnya sehari 5 kali dirubah jadi 5 hari sekali. Jadi niatnya lucu, usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Apalagi kalau tarawih 20 rakaat diwajibkan. Banyak yang dosa meninggalkan tarawih. Nah, sementara ada saudara kita umat Islam yang lain mengerjakan sholat tarawih 8 rakaat. Itu kalau ditanya kenapa tarawihnya 8 rakaat, jawabannya ya karena Rasulullah kalau melaksanakan sholat malam baik di luar Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan istiqomah 8 rakaat. Jadi yang tarawihnya 20 rakaat ikut Kanjeng Nabi, yang tarawihnya 8 rakaat juga ikut Kanjeng Nabi. Makanya kita harus pandai-pandai menyikapi dengan arif dan bijaksana. Gini aja, yang tarawihnya 20 rakaat kalau bermakmum kepada imam yang tarawih 8 rakaat, begitu imam selesai tambahi sendiri, tambah 12 kan jadi 20, beres kan. Lah bagi yang tarawihnya 8 rakaat, ketika bermakmum kepada imam yang 20 rakaat, begitu imam dapat 8, minggato. Selesai kan? Ada yang sukanya cuma nyalah-nyalain. Apa itu orang NU? Tarawih 20 rakaat. Ya emang rakaatnya banyak, tapi cepet banget. Sholat kok kayak ngejar maling. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, entul-entul jadi gulik-gulik nduntut gobek-gobek. Bangun lagi, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Entul-entul jadi gulik-gulik nduntut gobek-gobek. Sholat enggak mutu, enggak kualitas. Muhammadiyah ya gitu, cuman setahun sekali aja sholat hanya 8 rakaat. Itu dua-duanya salah. Yang benar saya, netral, ndak usah terawih. Nah itu malah orang sampel itu. Jadi gini, semua hal kita disuruh mencontoh Kanjeng Nabi. Mulai bangun tidur, melek, sampai tidur lagi, mencontoh Kanjeng Nabi. Urusan apa saja. Dimulai dari hal-hal kecil, make sandal, nyontoh Kanjeng Nabi. Gimana Kanjeng Nabi kalau make sandal? Mendahulukan yang kanan. Jadi yang dimasukkan kaki kanan dulu, kiri belakangan. Kalau nyopot, yang kiri dulu dilepas, kanan belakangan. Dan ini bukan hanya sandal, make BH juga begitu ibu. Loh ini jangan dianggap sepele, ini sunnah at-tayammun, mendahulukan yang kanan dalam hal kebaikan. Kalau hal-hal yang kaya masuk WC itu yang kiri dulu, kan gitu aturannya. Mbok gak disaut tok. Pakai BH, pakai celana dalam, masukkan yang kanan dulu, kiri belakangan. Ngelepasnya yang kiri dulu, kanan belakangan. Kalau sampean kan enggak, wis pokoknya blusak-blusek yang penting melebu. Urusan apa saja. Nah sekarang gini, Rasulullah itu siapa? Kok dalam segala hal kita disuruh mencontoh dan meneladani Rasulullah? Untuk menjawab itu kita berangkat dari satu makalah. Saya sampaikan, tolong semuanya menirukan dengan kencang, keras, semangat.
Kalau jamaahnya semangat, insya Allah nanti saya ngajinya lama. Dan nanti juga ada bagi-bagi sarung cap. Yang ikut menirukan saya doakan mudah-mudahan barokah. Gampang nyari kerjaan, gampang nyari rezeki, gampang nyari persaudaraan, gampang nyari pahala, gampang nyari utangan. Bentar yang diutangi lupa nggak nagih. Yo amin. Awas yang nggak ikut menirukan, awas titenono. Nanti malam kalau tidur mesti matanya merem. Makanya ditirukan sama-sama, oke? Uang sing bisa ngerteni, uang sing banget ngregani, uang sing nguwongke. Lah akhir-akhir iki akeh uang sing ora rumangsa dadi, akeh uang sing ora bisa ngerteni, akeh uang sing ora ngregani, akeh uang sing ora nguwongke. Sing ngono kuwi berarti dheweke dudu lho. Gawe kata-kata kayak gini ndak gampang, makanya yo larang. Pengen murah yo bojomu kon ceramah. Oke, ada dua sisi Bapak Ibu. Satu, Nabi Muhammad sebagai manusia. Dua, tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa, beliau mampu memberikan keteladanan yang sangat prima. Nabi Muhammad itu manusia, secara utuh beliau manusia, seutuhnya 100% Nabi Muhammad adalah manusia. Secara kurikulum desain, kalau saya bilang kurikulum desain, sampean paham? Ndak apa-apa. Aku udah ngerti dari dulu, orang sini itu terkenal cantik-cantik, tapi agak oon. Posturnya manusia, enggak saya enggak. Maaf ya kalau saya bilang kayak gitu, itu bahasa akrab. Jangan dimasukkan ke hati, itu ungkapan sayang. Loh, aku datang ke sini tuh karena emang aku sayang sama kamu. Lah kalau aku nggak sayang ngapain aku kesini? Itu loh, kamunya sayang nggak sama aku? Makasih, berarti kan kita saling menyayangi. Enak ngaji kalau kayak gini. Oke, saya lanjut. Jadi posturnya Nabi Muhammad itu manusia, gesturnya manusia, perilakunya manusia, karakternya manusia. Seutuhnya beliau adalah manusia. Jadi sebagai manusia, Nabi Muhammad itu ya makan, ya minum, yang ngerasa haus, yang ngerasa lapar, bahkan sering ketika lapar perut beliau yang suci dan mulia itu diganjel pakai batu, diikat untuk menahan rasa lapar. Sebagai manusia, Nabi Muhammad itu ya kerja. Bahkan Nabi Muhammad itu pekerja keras. Masih kecil ada udah menggembala kambing. Kita sebagai umatnya ya harus mau bekerja. Ndak bener ya kalau ada orang ndak mau tolong ini waktunya mepet kita, tolong perhatikan. Nabi Muhammad ngasih contoh, beliau pekerja keras, maka kita sebagai umatnya juga harus kerja. Nggak bener kalau ada orang pengen dapat rezeki, pengen duit ndak mau kerja di masjid, padahal dia udah punya istri, punya anak, ndak mau kerja. Di masjid terus, sholat, iktikaf, zikir, wiridan, sholat, iktikaf, zikir, wiridan. Nyampe rumah ya disengap sama istrinya. Udah nggak usah makan nasi, itu beduk, itu krokoti itu. Pengen dapat duit kok cuman muter tasbih kerjaane. Sulastri, Sumiati, Sumarni, Sulika, Supia. Wong Nabi aja kerja kok, baru jadi ustadz tingkat RT ndak mau kerja. Memang jagane amplopan diparingi wong. Ndak bener. Halo? Nabi Muhammad yo pernah nggak punya duit. Maka sampean kalau lagi nggak punya duit wajar. Oh, Nabi Muhammad juga pernah nggak punya duit.
Kanjeng Nabi kalau nggak punya duit, utang. Makanya umat Kanjeng Nabi yang baik kalau nggak punya duit, jangan ngemis, jangan nyolong, jangan korupsi. Kanjeng Nabi kalau nggak punya duit utang, maka umatnya Kanjeng Nabi yang baik kalau nggak punya duit, kalau sudah punya duit, kalau duitnya banyak, ngutangi, ngasih, gitu loh. Kanjeng Nabi pernah ditagih hutang, pulang dari sholat jamaah, waktu itu didampingi sama Sayyidina Utsman. Di tengah jalan dicegat sama orang, ditagih hutang, padahal waktu itu belum waktunya bayar, masih kurang beberapa hari. Muhammad, bayar hutangmu, aku butuh duit. Kata Rasulullah, loh kan belum waktunya perjanjian kita. Gak peduli, pokoknya sekarang aku butuh duit, bayar. Nah, Sayyidina Utsman tersinggung, ini orang gak punya adab, masa nagih hutang di tengah jalan, padahal belum waktunya bayar. Apalagi yang ditagih Kanjeng Nabi. Langsung Sayyidina Utsman bilang, berapa hutangnya Kanjeng Nabi? Aku yang bayar. Dibayar semua sama Sayyidina Utsman. Maka kepala desa yang baik adalah kepala desa yang mau bayari utangnya kiai. Mana Pak Lurahnya? Nah itu Pak Lurah, kepala desa yang baik itu kalau ketemu kiai, berapa utangnya aku yang bayari gitu. Apalagi mau bayari pajaknya orang sedesa. Insya Allah kepala desanya bangkrut. Bapak Ibu, Rasulullah sebagai manusia, Rasulullah ya sehat, yang ngerasa capek, ya pernah sakit. Dipikir kalau Nabi terus nggak pernah sakit gitu. Rasulullah ya pernah sakit. Kalau sakit, beliau berdoa, mohon kesembuhan kepada Allah, terus berobat. Nah kita sebagai umatnya juga harus nyontoh, kalau lagi sakit berdoa, mohon kesembuhan kepada Allah, dan harus mau berobat. Jangan penyakitnya udah parah nggak mau berobat, pasrah. Penyakit gaweane Gusti Allah, waras sing gawe yo Gusti Allah. Engko nek Gusti Allah gawe waras lah ya waras, nggak mau berobat penyakitnya udah parah, insya Allah modar. Rasulullah manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Beliau mampu memberikan keteladanan yang sangat prima. Halo? Masa hanya kegerimisan dikit aja kamu udah ribut? Katanya sayang sama aku. Orang kalau sayang itu fokus dan perhatiannya kepada yang disayangi. Apapun yang menjadi halangan dan rintangan gak akan peduli. Kamu baru dirintangi gerimis kecil-kecil aja kamu udah gak merhatiin aku. Padahal aku dari tadi merhatiin kamu terus loh. Kalau benar-benar sayang gak peduli sebesar apapun halangan dan rintangan. Sekalipun basah kuyup sampai tembus katoknya. Halo? Bisa dilanjut? Gini sayang, dengerin ya. Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Gini, Rasulullah itu baiknya lurus, stabil, ndak ada jeleknya sedikit pun, nggak pernah ada jeleknya sedikit pun. Isinya baik tok.
Ya Allah, ora digatekke aku. Ndak kalau hujan, ndak, insya Allah ndak hujan. Yakin, Bapak Ibu yang yakin jamaah bahwa nggak bakalan hujan. Karena kita lagi ngaji, dikasih suasana yang dikasih suasana yang nyaman sama Allah. Ya Allah, jangan dikasih hujan dulu ya Allah. Jamaahnya mau ngaji ya Allah. Menghormati, mentakzimkan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Nabi Muhammad itu baik aja, nggak ada jeleknya sedikit pun. Nah kalau kita sejelek, rungokne toh, sebaik-baiknya orang pasti ada jeleknya. Betul? Saapi-apike wong mesti ana eleke. Halo? Saapi-apike wong mesti ana wong kene lek ngarani apa jelek iku? Ya wes bahasa Indonesia aja daripada nyonge dudu orang ngapak. Rikane orang ngerti bahasane nyong. Sebaik-baiknya orang pasti ada jeleknya. Ayo toh sayang nyaut. Kalau kita sebaik-baiknya orang pasti ada, termasuk yang ceramah ini ya ada baiknya ya ada. Malah kalau mau jujur dihitung beneran, yang ceramah ini baiknya sama jeleknya lebih banyak. Makasih. Makasih. Pak Lurah aja yang ceramah, aku tak pulang. Masa orang jelek kok suruh ceramah? Duh, emang iya kok. Gini ya, setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Dan setiap orang buruk ada harapan memiliki masa depan yang baik. Dah itu nanti dibikin story. Engkau gawian status. Saya ulang, tolong perhatikan. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Rawahu Abah Anza. Bikin kata-kata kayak gini nggak gampang, makanya ya larang. Oh gitu loh. Saya ulang, pengertiannya gini, ringkes ya. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Maka jangan pernah merasa diri kita baik, apalagi merasa paling baik, karena kita nggak tahu kalau suatu saat kita akan berubah menjadi buruk. Setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Maka ketika kita melihat orang yang sepertinya buruk, jangan dipandang rendah, jangan dihina, jangan diremehkan. Kita nggak tahu kalau suatu saat dia akan berubah menjadi jauh lebih baik daripada kita. Dan bagi yang sekarang masih buruk seperti yang keplok-keplok itu, jangan putus asa untuk terus berjuang menjadi orang baik. Nah, yuk keplok tenan wong pancene buruk. Sak api-apike wong pasti ana olone. Pasti. Halo? Sak sae-saene tiang mesti ana awone. Leres? Ya Allah. Pundi ya niki sinten ya sing dike conto ki kok. Wis Pak Lurah wae. Pak Lurah di sana kok. Pak Lurah niki tiang awon apa tiang sae? Mesti sae, nek mboten sae ora mungkin dadi kepala desa. Betul? Sing banter le jawab. Pak Lurah niki tiang awon napa sae? Sae napa awon? Sae napa sae? Alhamdulillah, matur suwun kesaksianipun. Nah, sekarang mari kita berangkatkan ke Makbaroh karena sudah disaksikan. Tapi sebaik-baiknya Pak Lurah pasti pernah jelek. Dulu maksudnya gitu loh. Halo? Mungkin dulu pernah nyolong tebu. Sebaik-baiknya yang sekarang ceramah pasti pernah jelek. Pernah mengecewakan seseorang. Udah memberikan janji-janji manis. Akhirnya ditinggalkan.
Saapik-apike wong mesti ana eleke gitu loh. Kalau Rasulullah sedikit pun nggak ada jeleknya. Apik tok. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu maksud saya. Oke, gini Bapak Ibu para jamaah. Rasulullah itu manusia, kita juga manusia, sama-sama manusia tapi beda. Rasulullah makan, kita juga makan, tapi beda. Bedanya di mana? Rasulullah kalau nggak bener-bener lapar, nggak makan. Lah nek wong sumendek pateh meskipun nggak lapar, bukan hanya makan, makan terus. Di pengajian aja makan, ada pakai jilbab warna coklat. Lah wong aku pertentangan kayak gini kok situ. Mulutnya ditutupi gayane, ditutupi. Wong dari tadi lo ngene terus. Ayo ngeragas. Halo. Rasulullah ketika makan sebelum kenyang sudah berhenti. Lah kalau orang sumendek pateh meskipun sudah kenyang nggak berhenti. Betul? Loh, makanya Rasulullah itu selalu sehat. Kita kalau pengen sehat dan nikmat dalam hal makan, pakai teorinya Rasulullah. Seperti apa? Jangan makan sebelum benar-benar lapar. Berhentilah makan sebelum kenyang. Nah kita kan enggak, meskipun enggak lapar, madyang. Sekalinya miadang, enggak berhenti-berhenti. Makanya gampang gering. Coba kalau lagi periksa ke dokter, mesti dilarang makan. Jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Pancene mergo kakean. Baduk. Halo? Rasulullah kalau mau makan selalu berdoa sehingga makanan itu benar-benar menjadi kekuatan dan barokah. Berdoa sebelum makan, maka yang namanya bakteri, kuman, virus lumpuh semua. Lah kalau orang sumendek pateh mau makan nggak doa, emplak-emplok. Sorry, Rasulullah kalau makan itu sedikit dan sedikit. Yang dimakan sedikit, cara makannya sedikit. Kalau warga sumendek pateh, makannya banyak dan banyak. Paham pora ini? Maka Rasulullah kalau makan itu pakai 3 jari. Ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Memang Rasulullah makannya sedikit dan sedikit. Pakai 3 jari. Kan yang dimakan daging, roti, kurma. Kita nggak harus mencontoh pakai 3 jari Bapak Ibu. Yang harus kita contoh itu sedikit dan sedikit. Kalau memungkinkan bisa pakai 3 jari, pakai 3 jari. Kalau nggak bisa ya nggak usah. Masuk makan soto pakai 3 jari ya soto semangkuk bisa 3 bulan nggak habis. Gitu loh. Yang kita contoh itu sedikit dan sedikitnya. Understand? Mencontoh Rasulullah ada yang harus sama persis, plek, nggak boleh dirubah, nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah. Tapi ada yang situasional. Lihat-lihat, kayak Rasulullah pakaiannya jubah. Lah kita bapak-bapak yang laki-laki nggak harus pakai jubah terus. Gitu loh. Jubah itu pakaiannya orang Arab. Rasulullah menghargai budaya lokal. Jubahan surbanan. Itu yang jubahan surbanan bukan hanya Rasulullah. Abu Jahal ya jubahan surbanan. Lah kamu nyontoh Rasulullah apa nyontoh Abu Jahal? Bedanya di mana? Bedanya gini, jubahan surbanan, wajahnya cerah, senyumnya indah, sikapnya ramah, bersahabat, apian karo sapa baik. Rasulullah pakai jubah surbanan, tapi wajahnya angker, kereng, nyaprut, besengut, betutut, kemerawo, nganyel ke Abu Jahal. Gitu loh.
Loh berarti apa enggak boleh bapak-bapak, mas-mas pakai jubah? Boleh. Kalau lagi sholat Jumatan, sholat jamaah pakai jubah, bagus. Tapi kalau lagi menek kelopo, ya jangan jubahan. Menek kelapa jubahan. Belum dapat kelapa, kelapamu yang dua itu meletus dua-duanya. Malah bisa puklek sak pikulane. Nah, jadi polisi nang jubahan terus. Ini sunnah, sunnah. Akhirnya semua polisi pakai jubah, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Wah, ada maling yang nggak bisa ngejar. Malingnya lari, polisinya keserimpung. Undang-undang berpakaian itu yang penting, 1 nutup aurat, 2 suci, 3 sopan. Soal model terserah. Kamu model kayak apa, yang penting nutup aurat, suci, sopan. Nah pakaiannya bapak-bapak ini udah pakaian ala Rasulullah. Udah nutup aurat, suci, sopan. Jadi nggak harus maksa persis plek, paham? Ya Allah, angele radigatekke aku. Dilanjut apa enggak ini? Tolong konsentrasi. Sebagai manusia, Rasulullah ya tidur. Kita manusia juga, tapi bedanya di mana? Rasulullah itu kalau tidur hanya kedua mata beliau yang terpejam, hatinya tetap terjaga, sadar penuh. La tungkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami ya rabbi bil waghfir lana maulaya huwal habib likulli haulin. Nah ini nolak hujan, biar hujannya nanti malam saja. Hah? Nanti malam ada? Loh, wes kadung. Wes kadung. Ditolak tadi wes kadung. Hujannya nanti malam saja. Maaf ya, maaf Nyong, minta maaf. Nggak tahu kalau nanti malam masih ada sholawatan, nggak tahu. Halo? La tungkiril wahya min ru'yahu. Jangan kau ingkari wahyu yang didapat dari mimpinya Rasulullah. Karena Rasulullah kalau mimpi itu wahyu, beda dengan kita. Kalau Rasulullah tidur kan cuma kedua mata beliau yang terpejam, hati tetap terjaga. Lah nek wong sumendek patih sekali tidur total blek sek, innalillahi. Ana bledek ora krungu, sikil dikrikiti tikus ora kerasa. Wong sumendek pati kalau tidur. Halo? Maaf ya, maaf. Rasulullah kalau mau tidur wudhu. Ini pelajaran kita, kalau mau tidur wudhu, suci dari hadas. Nah nanti tengah-tengah tidur kok batal, kan di luar kendali kita. Bapak Ibu yang penting mau tidur wudhu. Tengah-tengah tidur kok titut tetot brot, titut tetot brot, titut tetot brot, titut tetot. Loh kok titut tetot brot? Lah kan suara kentut itu tergantung ukuran bokong. Kalau bokongnya kecil tipis ya tit. Nah, bokong ya sedengan ya tet. Ini kalau bokongnya gede kandel ke ombo kae. Ono. Niki berdasarkan penelitian. Rasulullah kalau mau tidur berzikir berdoa, berzikir berdoa, berzikir berdoa terus sampai beliau tertidur. Sami nggih?
Orang Sumendek Patih kalau mau tidur ya zikir doa nggih. Percaya saya. Bahkan warga sini kalau mau tidur bukan hanya zikir, bukan hanya doa, malah pada mutolaah, pada baca kitab. Kitab yang dibaca adalah Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, sama Nihayatul TikTok. Betul? Akhirnya turu ngeloni banter turu ngeloni sampai nggak sempet ngeloni. Rasulullah kalau tidur posisinya istiqomah, beradab. Ala jambihil aiman mustaqbilal qiblah, mereng kanan hadap kiblat. Nyonge minta tolong sederek-sederek nyonge sing sadean bakul-bakul. Kalau jualan mohon di luar jamaah, tolong dengan segala hormat agar tidak ganggu konsentrasi yang ceramah dan konsentrasinya jamaah. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya tahu panjenengan cari nafkah, saya paham, sangat-sangat memahami, tapi jamaahnya juga kepingin ngajinya tertib biar tidak terganggu. Bapak Ibu jamaah yang pengen beli keluar, jamaahnya saja yang mau beli ngalai keluar biar penjualnya enggak seriwa-seriwi di lokasi ngaji. Setuju? Saya sebenarnya udah dari tadi mau kasih himbauan, tapi saya kok nggak enak gitu loh, karena sekarang dikit-dikit diviralkan, apalagi nanti digoreng, diolah. Ini penceramah yang nggak punya hati, nggak punya perasaan. Masa orang cari nafkah kok dilarang? Padahal kita menghimbaunya udah kita upayakan sehalus mungkin, kan? Tapi namanya netizen kadang-kadang ya yang nggak suka terus digoreng, dibesar-besarkan. Jadi mohon dengan hormat. Lah ini nanti kalau yang jualan di dalam ini diizinkan, itu yang di pinggir-pinggir itu juga pengen masuk. Sampai rombong-rombongnya juga dibawa masuk nanti. Lah apa bedanya itu saudara kita yang jualan di tepi-tepi itu sama yang di dalam kan sama-sama jualan. Insya Allah mereka kalau diizinkan juga pengen kok masuk ke lokasi ngaji. Dan sudah dari tadi kita izinkan. Mohon maaf banget. Pokoknya kalau yang jualan masih berada di dalam lokasi ngaji, saya dengan berat hati tidak bisa melanjutkan ngajinya. Sekali lagi saya mohon maaf banget, biar sama-sama enaknya gitu. Jamaahnya saja yang mau beli, ngalai keluar. Biar saudara-saudara kita yang jualan nggak seliweran di lokasi ngaji. Mohon maaf saudara-saudaraku yang jualan, sekali lagi mohon maaf saya tidak mengurangi rasa hormat panjenengan-panjenengan yang cari nafkah. Coba ditanya kalau ada guru yang lagi ngajar muridnya di kelas, kemudian ada orang seriwat di depannya, kira-kira gurunya bisa ngajar apa enggak? Nah, saya juga manusia. Gitu, mohon maaf banget. Udah, siap dilanjut? Rasulullah kalau tidur itu posisinya istiqomah. Ala jambihil aiman mustaqbilal qiblah, mereng kanan menghadap kiblat. Jadi kalau di sini ya kepala di utara, kaki di selatan, mereng ke kanan. Telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan. Meskipun udah bantalan, telapak tangan kanan tetap dipakai bantal pipi kanan gini. Telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri. Mulai mapan sampai bangun
posisi Rasulullah tidur nggak berubah karena memang Rasulullah tidurnya nggak pernah lama. Lah kalau orang sumendek patih bisa nyontoh mapane. Mulai tidur bisa kayak gitu, miring kanan hadap kiblat, telapak tangan kanan taruh di pakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri di atas paha kiri. Bisa, tapi tengah-tengah tidur ndak karu-karuan. Malang megong, sing mekangkang, metingkring, melumah, mengkurep, kepala gak karu-karuan posisine. Tangan yang tadinya dipakai bantal pipi kanan dan di atas paha kiri iso operasi sampai Gunung Semeru, Gunung Merapi, bahkan tangannya kadang belakraan sampai hutan Jawa Tengah. Ada yang nggak tahu hutan Jawa Tengah? Oh ya udah. Ya Allah. Sampai kukur-kukur, kerotok-kerotok gitu. Sama manusianya tapi beda. Understand? Sebagai manusia Rasulullah ya berkeringat. Kita manusia juga berkeringat tapi beda. Keringat Rasulullah wangi di zaman yang waktu itu belum ada parfum. Keringat Rasulullah wangi, dijadiin rebutan. Beruntung orang yang dapat tetesan keringat Nabi. Nek keringatmu bukan hanya kecut, super kecut. Kecut standar internasional. Keringatmu kan kenonggo tambahan bumbune jangan asem. Sebagai manusia Rasulullah ya kencing. Kita manusia juga kencing, tapi beda. Bedanya kencing Rasulullah sama sekali nggak berbau dan tidak ada bekasnya. Sekali keluar, lep, lenyap ditelan alam. Yen uyuhmu pesinge fitini wa dunya wal apalagi habis makan jengkol, habis makan pete, habis minum obat, terus ndoprok, yes, masih ada tambahan suara. Mbok kok ono ngono. Nah kalau wong lanang kan mencur keracak. Yen wong wadon yes. Muntuk. Kayak minyak goreng itu. Bau Masya Allah. Kok weruh ya iki penelitian, Bu. Dipikir tahu ngintip ngono apa? Penelitian. Ya Allah. Rasulullah manusia juga berludah sama orang sumendek patih berludah, tapi ludahnya beda. Ludah Rasulullah jadi obat yang mujarab. Nek idumu. Ingat kan peristiwa hijrah. Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Didampingi sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dikejar-kejar orang kafir mau dibunuh. Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq istirahat dan bersembunyi di dalam goa. Dibersihkan itu goa supaya nyaman untuk istirahat. Lubang taruh di paha Abu Bakar Siddiq. Bapak Ibu para jamaah, ada dua orang sahabat yang sangat beruntung, pahanya dipakai bantal kepala Rasulullah waktu tidur. Siapa beliau berdua? Satu Abu Bakar Siddiq, dua Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Nah Bapak Ibu, ketika Rasulullah istirahat di dalam gua, ternyata ada satu lubang di dinding gua itu yang kelewatan nggak ditutupi. Tiba-tiba dari lubang itu ada kepala ular yang beruntup-untup, berbetundut, bermetungul loh. Hah? Berdolap-dolop. Nah, ada kepala ular yang berdolap-dolop. Oh, di sini dolop ya. Oh, kepala ular itu berdolop-dolop. Udah, kaget Abu Bakar Siddiq. Waduh, gawat. Ini kalau sampai ular keluar, padahal itu ular berbisa, nanti gigit Rasulullah bahaya.
Di sisi lain, Abu Bakar Siddiq nggak mau mengganggu Rasulullah yang sedang istirahat. Ini adabnya murid kepada gurunya, santri kepada kiainya, nggak berani membangunkan yang lagi tidur. Coba sampean, tangi, ulo, tangi, ulo, gitu. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Secara refleks dan spontan, lubang itu ditutup pakai tangannya, plek, dan tubuh Abu Bakar Siddiq nggak bergerak, nggak bergeser, takut ganggu istirahatnya Rasulullah. Bapak Ibu, namanya ulo pengen keluar, lah kok lubangnya ditutupi, ya nyokot, cepat, langsung Abu Bakar Siddiq tangannya membiru, racun menjalar, bengkak itu tangan, gemeter tubuhnya, pucat, menahan rasa sakit yang luar biasa. Sakit karena yang gigit itu ularnya besar, ulo Arab. Ya gede ulo Arab kok. Kan ulo Arab. Lah nek ulo Sumendek Pate kan kecil, ungkil-ungkil itu. Siapa ngomong cendak-cendakmu? Iki Masya Allah, Bapak Ibu, gemeter tubuh Abu Bakar Siddiq, pucat dan keringat bercucuran. Rupa-rupanya keringat Abu Bakar Siddiq ada yang netes di wajah Rasulullah. Terbangunlah Rasulullah, dipandang sahabatnya yang pucat, gemeter, kemudian ditanya, kamu kenapa sahabatku? Sambil terus tangannya menutup lubang di dinding tadi, masih dalam gigitan ular dan menahan sakit, Abu Bakar mengatakan, enggak apa-apa. Kamu sakit ya? Enggak. Kok kamu pucat? Bener, kamu enggak sakit? Enggak. Kamu takut? Enggak. Kamu berat meninggalkan Mekah? Enggak. Kok kamu gemeter, pucat, kenapa? Ya karena didesak sama Rasulullah, akhirnya ngaku. Iki lho Jokotula. Langsung dipegang tangan Abu Bakar Siddiq dan diludahi Rasulullah. Cuh, prakteknya ada yang maju satu, praktek. Cuh, seketika langsung sembuh total, gak ada bekasnya sama sekali. Jadi air ludahnya Rasulullah adalah obat mujarab. Yani dumu salah ndeleh dadi perkara. Salah naruh dadi perkara. Ayo coba sampean ngeludah ning ngarepe Pak Lurah. Dadi masalah. Nah, kalau lidu kita salah naruh urusane dawa. Kita nggak tahu loh, lagi jalan di belakang ada orang, terus ngidu gede, cerus plek nyang wajahe. Iso musuhan nganti tekan anak putu, betul? Gara-gara salah naruh itu. Bapak Ibu para jamaah, gimana toh ini? Ini iya. Jadi Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti umumnya, karena beliau Allahumma sholli ala Muhammad. Beruntung kita dikaruniai Allah nabi yang terbaik, sehingga yang kedua alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Kitalah yang terbaik. Ini nikmat yang luar biasa. Sampai besok di akhirat kita tetap yang terbaik. Surga tidak boleh dimasuki oleh umatnya nabi-nabi lain sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Di antara keistimewaannya umatnya Nabi Muhammad itu gini Bapak Ibu. Gini ya, sampean misalnya mau melakukan satu kebaikan, mau melakukan amal baik ya, ternyata karena suatu sebab nggak jadi, itu sudah ditulis baik satu. Kayak gini misalnya, ini kalau nggak dikasih contoh ya nggak paham, soalnya warga sini itu terkenal cantik-cantik, tapi gini sayang, misalnya ya,
sampean nanti malam mau sholat tahajud, ternyata ketiduran sampai subuh, nggak jadi sholat tahajud, itu sudah ditulis tahajud. Satu, enak umat Rasulullah, bondo pengen tok, pengen nanti malam pengen tahajud, ternyata ketiduran nggak jadi tahajud, itu ditulis amal tahajud. Kalau umatnya Nabi yang dulu-dulu ndak, nggak jadi tahajud ya nggak ditulis. Kita umat Muhammad itu istimewanya, Bapak Ibu, ketika bulan Dzulhijjah menjelang, sampean pengen haji, ternyata nggak bisa berangkat karena tidak gablek duit, tapi pengen. Nah itu udah dicatat haji sekali. Nah tiap tahun pengen, berarti tiap tahun catatannya haji. Wes pokoknya pengen naik, oke? Loh ini enak umat Muhammad. Loh bener, sampean pengen berangkat haji, pas waktunya kok ndak punya duit, ndak bisa berangkat, udah dicatat haji sekali. Kok ternyata bisa berangkat beneran, ditulis haji 10. Loh ini enak umat Muhammad. Kayak ini sampean sekarang pengen tahajud, ternyata nanti malam bener-bener bisa tahajud, ditulis 10 kali. Nah kalau umatnya Nabi yang dulu ya ditulis 1, kalau nggak jadi nggak ditulis. Mereka kalah sama kita, enak jadi umatnya Kanjeng Nabi. Kayak saya misalnya pengen sedekah ke sampean, ternyata nggak jadi. Udah ditulis. Nah terus sekarang ini kalau pengen berbuat jahat, pengen maksiat, kayak sampean misalnya pengen ngerasani saya, misalnya kemudian nggak jadi, diempet, itu ditulis baik 1. Loh upahnya ngempet. Enak jadi umat Muhammad itu, sampean arep ngerasani gula, terus diempet nggak jadi ngerasani, itu ditulis apik 1. Kok ternyata jadi ngerasani, nggak ditulis dulu, nggak ditulis jelek, ditunggu setengah hari, ditunggu 12 jam, tobat apa enggak? Sebelum 12 jam kok ternyata tobat, nggak jadi ditulis jelek. Nemuin saya, maaf ya Abah, aku habis ngerasani Abah. Maaf ya, oh ya nggak apa-apa, aku udah biasa. Aku digituin nama orang udah biasa mulai dulu. Aku nggak alergi kok dikritik, diapain, dihujat nggak alergi. Andaikan aku alergi kritikan, mungkin sekarang suara Abah Anza nggak menggema kemana-mana. Boleh bermunculan penceramah-penceramah baru, tapi Abah Anza kan tetap di hati kamu. Makasih semuanya, I love you. Oke, aku tambah sayang sama kamu. Gimana aku bisa melupakan kamu? Sopo ngomong kentir-kentir mau? Iki bahasa rayuan sayangku, malah dilokke kentir. Gini sayang. Lah, ternyata sebelum 12 jam kok tobat, nggak jadi ditulis. Lewat 12 jam dia nggak tobat, baru ditulis jelek 1. Setelah ditulis jelek, udah lewat 12 jam, kok ternyata dia tobat, dimaafkan. Dosanya dimaafkan, tapi tulisannya tetap untuk kenang-kenangan. Iya, itu nanti di akhirat baca buku catatan itu malu itu nanti. Ya Allah, aku datang ke pengajian kok malah ngerasani penceramahnya. Sekarang gaya pakai kacamata. Bukan karena apa sayang, ini matanya agak kurang sehat. Jadi, sopo ngomong kakan ngelirik, kakan ngelirik. Iki le jenenge wong iki kakan ngelirik, kakan ngelirik. Aku dikatain kakan ngelirik. Maksudnya dia omongannya itu loh bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf. Terus biasanya kalau siang ulap. Kalau malam saya nggak pakai, kalau siang pakai. Mulai beberapa hari, beberapa minggu inilah.
Jadi kalau siang itu agak kurang sehat, mohon doanya gendang sehat. Terus ya lebih keren lah. Ndak sayang ndak. Ya tadi asli alasannya tadi. Kalau siang apa namanya kurang sehat lah, kurang sehat. Kalau malam aman, kalau malam makanya kalau malam saya nggak pernah pakai. Kayak aslinya yo tak pikir yo nggak pantas wong irung saya pesek. Loh, saya sadar tak gendiluk melorot terus. Sadar saya irung saya pesek, tapi kan manis wek. Buktinya kamu juga sayang sama aku. Loh ini udah cetakan dari sana kok. Sampean menghina pesek sama dengan menghina yang menciptakan pesek. Siapa? Allah. Ngono lho, sing pesek senenge padha ambek nyonge. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu enaknya jadi umat Muhammad. Di dunia terakhir kali, nanti masuk surganya pertama kali. Alhamdulillah. Terus enaknya lagi, khalaqahum shighara. Diciptakan dalam bentuk kecil-kecil sama Allah. Sehingga tidak menghabiskan konsumsi. Gak ente-entei konsumsi. Enak umat Kanjeng Nabi. Bayangkan misalnya sampean ini bentuk tubuhnya dibikin seukuran umat Nabi Adam. Tingginya 60 dhira'. Tingginya 28 meter. Coba makanannya kayak apa? Onde-onde sebesar beduk. Loh iya toh. Lah ini kalau umatnya Kanjeng Nabi kan kecil-kecil. Buahnya ya kecil-kecil, anggore kecil-kecil ini. Ini masa niatnya mau dikasihkan saya? Ndak, ini dipakai pameran. Kan ya ndak mungkin orang ceramah sambil makan. Lah terus dikasih ke sini kenapa? Untuk pameran. Kalau niat mau ngasih langsung masukkan mobil. Ngono lho. Ndak masuk akal orang ceramah kok dikasih pisang nih loh. Yang enak ya yang di sebelah ini. Ngambil kan gak ketahuan. Ndak masuk akal. Mau apa-apa itu mbok yo yang masuk akal gitu loh. Halo? Kalau niat mau ngasih ya langsung masukkan mobil gitu loh. Lah terus taruh sini, terus niatnya dikasih saya, terus nanti saya habis ceramah sambil bawa ini gini. Terus wa ja'ala umrahum qashira. Istimewane umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek. Hatta takuna dzunubu aqalla, jadi dosanya sedikit. Bayangkan misalnya makhluk-makhluk model kayak gini dibikin umur sampai 400 tahun, 500 tahun, saya nggak bisa membayangkan sebanyak apa dosanya. Meneng. Jujur kira-kira sampean selama ini pahala sama dosa lebih banyak mana? Alhamdulillah aku seneng kalau jujur. Baik sama buruk lebih banyak mana? Taat sama maksiat lebih banyak mana? Berarti pahala sama dosa lebih banyak. Nah, yang lebih banyak dosanya daripada pahala masuk surga apa neraka? Loh, mau dimasukkan neraka kok malah guyung-guyu ketawa toh? Halo? Ini kasih sayangnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Udah umurnya pendek-pendek saja sehingga dosanya enggak banget-banget. Udah sedosa-dosamu lo mentok umur 70 tahun udah enggak kuat berbuat dosa. Ayo yang tukang ngerasani. Ya sekarang masih muda. Kata. Wong kadang tahlilan aja masih sempet tok ngerasani. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Loh katanya Mbak Ti sama suaminya tuh mau cerai yo. La ilaha illallah. Itu yang selingkuh yang mana tuh itu bener orang. La ilaha illallah. Emang suaminya itu orang nggak bener itu. La ilaha illallah. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ada. Aku tahu aku. Pokoknya orangnya tadi habis kipas-kipas. Itu namanya tahlil ganda campuran itu. Tahlilan campur rasan-rasan. Loh orang kalau kayak gitu itu loh, maaf-maaf,
Dengerin toh sayang. Makanya dibikin umurnya pendek biar nggak terlalu banyak dosa. Ayo yang biasa rasan-rasan masih muda kok. Coba kalau udah di atas 70 tahun, harap ngerasani doer lambemu esan. Ayana uang kaya selamatan kae belkate wis doer. Betul? Ayo maaf yang suka mabuk, yang suka mendem, wis enom kok 80 tahun wis ra iso bedakno ciu karo oli. Gue arep mendem nyekeli botol wis ngejer kabeh ngene, iso kelolot tutupe sing mbok elek. Ngono lho. Makanya dibikin umurnya pendek ini sebenarnya kasih sayangnya Allah biar nggak terlalu banyak dosa. Wa ja'alahum akhiral umam, dijadikan sebagai umat terakhir hatta yakuna baqa'hum fil kubur aqalla. Jadi nanti di alam kubur itu tidak lama-lama. Bayangkan umatnya Nabi Nuh udah ribuan tahun nunggu di alam kubur sana, sampai sekarang nunggu. Nah sampean nanti kan ini kan sebentar lagi mau mati toh ini. Loh iya toh, dipindah ke sana. Tidak lama-lama proses kiamat, proses awal masuk surga semua. Yang tidak ikut amin awas, masuk surga semua. Yang aminnya terlalu kenceng itu berarti sadar diri itu. Lah terus gini, kita ini disebut khaira ummatin, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Ayo tuh sayang, kalian adalah umat yang dibanding umat-umat yang lain. Kita disebut ummatan wasaton, umat tengah-tengah. Maka ini pas dengan karakter Islam di Indonesia yang moderat, tidak irhabi, tidak tatoruf. Gak kira ngerti, gak kira ngerti lek bahasa ngene iki ndak kira ngerti. Ndak kira ngerti wong ketara ini. Makanya susah kalau bahasanya ketinggian. Dah direndahkan, soalnya yang dihadapi ki orangnya cantik-cantik tapi I love you sayangku. Ngene sayang. Ya Allah. Indonesia ini kan karakternya negara kita itu kan tengah-tengah, pas. Nggak ke kanan, nggak ke kiri. Makanya dalam politik pun non-blok, tengah-tengah, nggak ngeblok. Ya ora paham meneh ya. Pernah mau dibawa ke kanan, mau dijadikan negara Islam, ini yang ke kanan. DITII, NII mau membuat Indonesia ini negara Islam, ndak bisa, mesti gagal, ndak cocok. Wong Indonesia ini tengah-tengah kok. Mau dibawa ke kiri sama PKI, mau dijadikan negara komunis, ndak bisa. Berapa kali itu kudeta, berapa kali pemberontakan, ndak bisa. Malah pusatnya PKI yang dulu Uni Soviet namanya, berantakan, porak-poranda negaranya, kualat sama Indonesia. Indonesia ini luar biasa kok. Wes toh, jangan disepelekan. Kita itu tengah-tengah. Makanya kalau sekarang ada yang teriak-teriak, dirikan khilafah, tegakkan syariah Islamiyah, ora cocok nggone Indonesia. Indonesia ini negara kesepakatan Pancasila kok. Yang penting semua umat beragama bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, dilindungi undang-undang tanpa harus mengagamakan undang-undang. Paham bahwa orang ini guys, usah aku ngene. Lo mana pernah dilarang ndak toh? Negara nggak harus disetempel Islam. Yang penting umat Islam bebas menjalankan peribadatan. Mana sampean pernah dilarang apa? Bikin acara apa pernah dilarang? Bebas, yang penting tertib. Gitu loh. Enak Indonesia ini, pertengahan kita ini Islam paling indah di dunia itu Indonesia. Nah belakangan mau dirusui keindahan Islam di Indonesia yang guyub rukun berdampingan dalam keberagaman. Ini mau dirusui sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jangan mau,
Kalau masyarakat Tegal dari dulu udah terkenal guyub rukun, adiluhung, sopan santun. Mungkin beberapa daerah yang lain ada ribut-ribut, rusuh-rusuh, Tegal kondusif, Tegal aman, alhamdulillah. Nah, masyarakat Tegal itu terkenal apik-apik, sopan-sopan, ngalah. Ya ora sida apik. Gini ya, kita umat tengah-tengah itu kita tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu lunak. Saya pernah sampaikan gini, umatnya Nabi Isa itu ekstrim. Kalau umatnya Nabi Musa terlalu lunak, lah kita tengah-tengah. Ngono lho Bu, urusan nikah misalnya. Umatnya Nabi Isa itu ekstrim, seumur hidup hanya boleh nikah 1 kali. Hanya boleh nikah 1 kali, setelah itu enggak boleh nikah lagi. Itu umatnya Nabi Isa. Umatnya Nabi Isa itu yang dulu ekstrim seperti itu. Jadi laki perempuan pagi nikah, kok ternyata malam suaminya meninggal, ini si perempuan wajib menjanda seumur hidup, enggak boleh nikah lagi. Ndoweh. Loh, bingung enggak ndoweh? Masa Arab dikebuti wae. Ayo. Laki perempuan sekarang nikah, besok istri meninggal, suami laki-lakinya wajib menduda seumur hidup, nggak boleh nikah lagi. Ini aturan ya. Melanggar nggak melanggar kan urusannya dia. Tapi kalau aturannya umatnya Nabi Isa seperti itu, pokoknya sekarang nikah kok besok istrinya meninggal, ya laki-laki itu nggak boleh nikah lagi, wajib menduda seumur hidup. Ayo, gak bingung, ditutui apa diuklek-uklek. Kalau umatnya Nabi Musa lunak, urusan nikah semaunya, semampunya, berapapun. Pengen 5, nikah 5. Pengen 10, rabi 10. Kuat 50, rabi 50. Itu umatnya Nabi Musa. Nah kalau kita umatnya Nabi Muhammad tengah-tengah, nikah 1 boleh, lebih dari 1 boleh, tapi dibatasi maksimal 4. 4 masih kurang, rabio jaran. Ono loh, halo. Itu gitu loh, tengah-tengah sayang. Kayak gini lagi contoh ini, contoh. Umatnya Nabi Isa, rungokno to sayang. Mbah ra dirungokne kok. Umatnya Nabi Isa itu kalau kesowan ke rumahnya kiai nggak boleh bawa apapun, nggak ada buah tangan, nggak ada oleh-oleh, nggak boleh bawa. Kalau bawa dosa. Nggak boleh bawa parcel, nggak boleh bawa gula, kopi, nggak boleh ngasih amplopan. Itu umatnya Nabi Isa. Ini saya nggak setuju. Nggak setuju. Walaupun saya bukan umatnya Nabi Isa, tapi saya nggak setuju. Ngundang kiai, suruh ngaji, suruh ceramah, nggak boleh dikasih berkat, nggak boleh dikasih amplopan, nggak boleh dikasih apa-apa. Haram. Saya nggak setuju. Makanya kiai-kiai zaman Nabi Isa itu miskin-miskin semua, melarat-melarat semua, nggak enak jadi kiai zaman Nabi Isa, miskin semua. Dan Nabi Isa adalah nabi yang paling miskin, sampai nanti di akhirat dijadikan hujjah sama Allah. Innallaha yahtajju bi Isa 'alal fuqara. Kamu kenapa kamu nggak sholat? Saya miskin ya Allah, kenapa saya dijadikan miskin? Sehingga saya sibuk kerja, nyari makan, nggak sempat ibadah. Kata Allah, miskin mana kamu sama Isa? Isa jauh lebih miskin dari kamu, tapi tetap aja ibadah. Lo ngono. Nabi Isa itu paling miskin. Kiai-kiai zaman Nabi Isa itu miskin-miskin semua. Lah ketemu kiai nggak boleh ngasih uang, nggak boleh ngamplopi, sowan ke rumahnya kiai nggak boleh bawa apa-apa. Untung saya nggak jadi umatnya Nabi Isa. Gitu. Kalau umatnya Nabi Musa, lah ini lunak. Sowan ke rumahnya kiai wajib gowo-gowo. Kalau nggak bawa dosa. Nah iki aku setuju. Iki umatnya Nabi Musa. Jadi kalau ketemu kiai wajib itu. Ngundang kiai suruh ngaji wajib ngasih sesuatu. Tuh setuju aku. Duh. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad tengah-tengah. Kalau ke rumah kiai bawa ya boleh, nggak bawa ya
Boleh, tapi yang bagus. Nah gitu. Itu umatnya Kanjeng Nabi tengah-tengah. Ngundang kiai, nyangoni boleh, nggak nyangoni ya boleh, tapi yang bagus. Lah nyangoni itu sedikit sama banyak, lebih bagus yang. Nah gitu panitia harus paham. Loh, emang umatnya Kanjeng Nabi niku ummatan wasaton, umat tengah-tengah, sampai dalam hal hablum minallah, hablum minan nas, kita seimbang. Allahumma sholli ala Muhammad. Duribat 'alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Nanti baik sama Allah tapi dengan sesama manusia jelek, nggak bener, harus dua-duanya. Kadang kan ada tau orang itu ahli ibadah, lek sholatnya khusyuk di masjid terus, luar biasa sholatnya, usolli sol usolli fardol. Itu takbiratul ihram ngeses ngangkat tangan sendakep sampai melungker saking khusyuknya. Allahu akbar. Kayak khusyuk. Begitu keluar turun dari masjid nyolong sandal. Itu kan namanya dolim sama orang toh. Wah kalau zikir la ilallah mantep. Tapi punya hutang nggak nyaur. Ada apa enggak? Orangnya datang. Duduk di bawah apa di panggung? Oh di panggung. Ya. Orangnya pakai celana apa sarung? Sarung. Aman yang pakai celana. Bajunya lengan pendek apa panjang? Panjang. Pecinya warna putih apa hitam? Orangnya duduk apa berdiri? Orangnya berdiri. Nggak ada kok. Loh kan yang berdiri cuma saya. Loh berarti maksudnya nyong. Makasih. Atau misalnya sama saudara baik, sama tetangga baik, tapi nggak sholat, Ramadan nggak puasa, nah itu kan yang nggak bener lah. Kita seimbang tengah-tengah. Dan yang terakhir, loh, kalau pengen lama rumahmu mana, nanti aku ke situ tak ceritani sendiri sampai malam, oke? Nah, tapi aku dipijitin, oke? Love you. Ngaji kok ora entuk wis no. Lah gini loh, maaf ya bapak-bapak para kiai, yang saya sampaikan bukan konsumsi sampean. Maaf, saya sampaikan ke mereka-mereka yang sama kayak saya, jemburis itu. Ya ini untuk mendinginkan suasana. Ngapain sih orang hidup kok dibikin ribut, panas-panasan, ngapain? Kita hidup bikin happy ae, oke? Wes urip penake kaya ngene kok diwangi petentengan, tukaran. Kowe jenenge mloro awake dhewe, nyusahke awake dhewe. Wong kok pengen soro, wong kok pengen loro. Bikin happy kayak gini enak toh nggih? Makanya sampean kalau bikin acara kayak gini, ngundang penceramah jangan sembarangan. Loh yang suka provokatif itu ndak usah diundang. Lah masyarakat udah rukun guyub bersatu malah dikasih omongan yang ndak bener, akhirnya malah bertengkar. Itu makanya jangan sembarangan. Kalau bisa nyari penceramah itu yang model kayak gini gitu. Loh maksudnya kayak gini itu yang bukan kayak gitu, tapi yang kayak gini, bukan yang kayak gitu, melainkan yang kayak gini, ngono loh. Halo? Ngajak damai, guyub, rukun. Enak kaya ngene kok terakhir. Ya ngundang lagi tuh sayang kalau kurang. Aku ini loh udah 4 hari ndak pulang. Sehari 4 kali 4 coba. Makanya ini ya Allah,
Alhamdulillah kita dikaruniai Allah petunjuk hidup, pedoman hidup berupa kitab suci yang terbaik namanya Al-Qur'an. Maka di TPQ Raudhatus Syibyan anak-anak mulai ditanamkan kecintaan pada Al-Qur'an, dididik untuk menjadi ahlil Qur'an. Mudah-mudahan semuanya yang hadir kelak mendapatkan syafaatnya Al-Qur'an. Kalau belum bisa 100% beramal seperti sebagaimana Al-Qur'an, ini kan cocok. Kita disuruh mencontoh akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah itu apa? Kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Kita pahami minimal rajin membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, Iqra'ul Qur'an, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, baca terus Al-Qur'an. Maka sesungguhnya kelak pada hari kiamat Al-Qur'an akan datang memberikan syafaat. Alhamdulillah. Tanya ibu, lebih sering baca Al-Qur'an apa ngelihat HP? Al-Qur'an apa HP? Al-Qur'an apa HP? Ya besok di akhirat tolong minta syafaatnya Samsung, minta barokahnya Oppo, oke? Ya Allah. Anak-anak kita jangan sampai nggak bisa baca Al-Qur'an. Dah supaya nanti gini loh sayang, kalau anak-anak sudah tertanam di jiwanya Al-Qur'an, insya Allah ada kendali. Insya Allah ada kendali. Mau nakal itu ada yang ngerem gitu loh. Ini insya Allah nanti saya sampaikan pas wisuda Al-Qur'annya. Karena waktu panjenengan belum sholat asar. Ayo sekarang yang mana ya yang tak tunjuk tak kasih hadiah. Ya Allah, niki masih ada permintaan infak keliling untuk renovasi musola. Ya mohon kesadarannya Bapak Ibu para jamaah. Ini enggak dari tadi dikasihkan ke saya. Oke, mohon maaf. Ayo kita baca sholawat Jibril. Kasihan ini grup hadrohnya udah capek dari tadi. Baca sholawat Jibril sama-sama sambil berinfak. Nanti habis ini beberapa jamaah yang beruntung mendapatkan hadiah sarung cap. Monggo panitia langsung gerak cepat, panitianya langsung gerak cepat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama yang ikhlas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghani. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad.
محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه اللهم صل على محمد. Ya, mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah berinfak. Mudah-mudahan menjadi jariah yang tak terputus pahalanya ila yaumil qiyamah. Gak wani amin banter soalnya le nyemplungi meng 2000. Mana ya tadi yang udah ditunjuk mau dikasih sarung? Adik, ini ya enggak apa-apa. Di situ aja enggak apa-apa sayang. Di situ aja. Tapi berdiri. Minta mic-nya kalau ada yang wireless, ada enggak? Ayo. Ada enggak yang wireless? Oh, enggak ada wirelessnya, enggak apa-apa. Ayo. Adik berdiri, adiknya berdiri. Ayo. Ayo salam dulu adik, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik cantik, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Kanza Atifa Abidah. Kanza Atifa Abidah. Atifa Abidah. Panggilannya? Kanza. Kanza, rumahnya mana Kanza? Kajenengan. Kajenengan? Kanza kesini sama siapa? Mama. Sama mama. Ayahnya ikut enggak? Enggak. Di mana ayahnya? Jakarta. Oh, ayahnya Jakarta. Kerja. Kerja apa ayahnya di Jakarta? Enggak pernah pulang? Operator. Operator. Operator apa sayang? Sound system. Oh, operator sound system. Biasanya pulangnya sebulan sekali, 2 bulan sekali? Jarang pulang ya ayahnya? Jarang. Jarang. Kamu punya kakak? Punya. Berapa kakaknya? 1. 1. Adik? Kak. Ya nggak bakalan punya lagi, wong orang ayahmu jarang di rumah. Kanza sekolahnya kelas berapa? 5. SD apa MI? MI. Nanti Kanza kalau udah lulus MI pengen mondok nggak? Pengen. Bener? Bener. Cita-citanya apa sayang? Hafizah. Hafizah, tepuk tangan. Seneng aku. Keren nanti kamu hafal Quran, kamu cantik. Keren kamu. Bisa berani lagi. Bisa jadi bunyai nanti kamu. Amin. Pengen jadi hafizah. Amin. Keren kamu. Nggak pengen jadi dokter? Enggak. Poluan? Enggak. Supir truk? Enggak mau. Udah Hafidhah Kanza sekarang mau tampil apa? Ayo. Nazum. Nazom. Udah mulai ngafalkan Quran belum? Belum. Belum. Tapi cita-citanya pengen jadi hafidhah. Terus yang mau ditampilkan nazom apa? Aqidatul Awam. Aqidatul Awam. Udah hafal semuanya? Sudah. Sudah? Sudah. Yang mau dibaca mulai pertama apa pertengahan apa terakhir? Udah langsung Aisyatun. Ayo langsung. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatu wa Ramlah Hindun wa Zainabu kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatum mardiyah Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada ammatuhu Safiyatun zatu tiza wa qabla hijratin nabil isra min Makkatil lailal liqudsi yudra wa ba'da isra'i rujul sama hatta ra'an nabiyyu rabban kalama
Terus? Ghairi kaifi wan hisari waftarut alaihi khamsan bada khamsina Ya farad. cukup. Kenapa Hansa kok hafal? Karena namanya kamu itu ada mirip-miripnya sama Abah. Loh, kan namanya ini Anza itu Hanza, kan mirip-mirip dikit kan? Makanya kamu juga cantik. Keren kamu ya. Dah, minta hadiah. Minta sarung. Sarungnya nanti dikasihkan siapa? Ayah. Oh, kasihkan ayah. Ayah jarang pulang. Mamamu yang mana? Mamamu yang mana? Oh, yang itu mamanya. Kasihan, mamamu masih muda ya. Kasih sarung, kasih sarung. Lah iya masih muda mamanya. Hanza anak kedua ya? Nggih. Nggih lho, nggih, pinter bahasanya juga pinter. Masya Allah. Ayo, itu sarungnya cap mangga. Ayo kata-kata dulu Hanza, kata-kata, ayo. Ayo, kayak di TikTok itu loh. Ayo. Sarung mangga, ayo. Cepet Hanza, ditunggu yang lain nih. Sarung mangga. Kalau nggak ada kata-katanya nggak dikasih duit. Ya udah, ayo cepet. Sarung mangga, sarungnya Abah Hanza. Nah terus lanjutannya. Duh, anaknya pemalu ini anaknya. Pemalu ini anaknya. Enggak, kamu pernah lihat TikTok enggak? TikToknya apa? Pernah. Lah ya kan ada anak-anak itu yang bikin kayak gitu. Sarung mangga, sarungnya dipakai, mangganya diemplok. Kan ada yang gitu. Kamu kok cuman gitu, ya udah nggak berani kok. Kalau nggak berani nggak dikasih banyak sama Abah. Udah ini kasih duitnya ini, udah. Oh 200. Wes. Coba kamu berani ya. Terima kasih. Sama-sama. Ayo siapa yang kendel sekarang? Yang cowok ada yang kendel nggak? Kamu, ya udah ini nggak apa-apa. Nah ini anak ini salam yang banter ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nizam. Nizam. Rumahnya mana? Kang situ. Oh di situ. Aku raketok Zam, kedang-dangan orang Zam. Kamu sekolahnya kelas berapa? 6. SD apa MI? SD. Habis ini mondok apa enggak? Mondok. Bener, cita-citanya apa? Penceramah. Wah. Pilih mana? Jadi penceramah sama polisi? Penceramah. Penceramah sama tentara? Penceramah. Penceramah sama dokter? Penceramah. Penceramah sama pengusaha? Penceramah. Penceramah sama presiden? Presiden. Ya udah, nanti kalau kamu jadi presiden, rungokne Indonesia iki arep mbok apake? Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Hobinya kamu apa hobinya? Bola. Main bola. Suka main bola? Suka. Belakang, tengah, depan? Belakang. Belakang. Back kanan, winger, sayap kanan, sayap kiri, back, Back. bagian back. Kiper. Mau kiper. Kamu pendek kok jadi kiper, nanti kalau bolanya tinggi gimana? Nggak apa-apa, ya tinggal loncat. Ora tekan kok nanti. Dah sekarang kamu mau tampil apa? Ceramah. Wah, gini naik panggung sini, naik panggung. Naik panggung sini. Ayo. Naik panggung. Ayo. Ayo cepet sini nak. Seneng aku kalau ada anak kayak gini. Ayo. Ayo sini. Itu mic-nya. Agak ke sini, agak ke sini. Yang ngajari ceramah siapa? Bunda. Oh, bundanya sendiri yang ngajari. Nah, sekarang bundanya datang apa enggak? Niko. Mana? Oh, itu Niko. bundanya. Nah, itu adiknya kamu itu. Nggih. Berapa adiknya? 1. Satu. Kakak? 1. Berarti Ya aku kakaknya. oh, kamu kakaknya itu adiknya. Adiknya cuma 1. Nggih. Pengen tambah adik lagi apa enggak? Enggak. Lah nanti kalau bunda punya adik lagi gimana? Ya kabur. Kok kabur gimana kamu? Ya ada 1 aja kurang kasih sayang. Oh bunda,
Ya jangan dikurangi kasih sayangnya. Baru ada satu aja dia udah ngerasa kurang kasih sayang. Kamu jarang diperhatiin ya? Jarang. Dit. Para alim, para ulama yang saya muliakan, Abah Anza yang saya banggakan, teman-temanku yang ada di sini, yang saya... Teman-temanmu masuk tuwek-tuwek ngene iki teman-temanmu. Hah? Niku. Mana? Ya cuman 2 tok yo. Niku. Ya udah, dilanjut teman-temanku. Yang saya cintai. Dan ayo, siapa? Hadirin, hadirat. hadirin salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah. Ngoten. Nah, piye? Iya. Ayo. Mungkin. Mikir. Ya, biar ingat lagi. Dan wa syukurillah, salatan Loh, wassalam. diulangi lagi. Imut-imut. Emot langsung. Teman-temanku Yang saya sayangi dan seluruh jamaah yang berbahagia. Wes. ya, mungkin. Loh, ya iya. Kamu itu diingetin orang kok nggak mau. Langsung puja dan puji langsung. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat ini Abah Anza bisa berkumpul dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman penjajahan menuju zaman kemerdekaan, dari zaman kemungkaran menuju zaman kemakmuran, dari zaman tikar pakai daun kurma menuju zaman sofa empuk pakai bulu-bulunya. Betul tidak Abang Hamza? Mungkin biyen yo urung ana spring bed. Ayo, terus lanjut, Nizam, lanjut. Saya berdiri di sini bukan untuk ceramah, apalagi menggurui Abah Anza. Lah mau apa kamu di sini? Yang penceramah. Ya, padahal masa kamu mau menggurui aku? Ayo lanjut. Tapi izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah. Ya sedikit saja, waktunya wis mepet kok. Tentang apa itu syukur? Dalam Al-Quran surat jangan terlalu cepet. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. La in sakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna adabil lasadid. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, jika kamu bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambah nikmatmu. Dan sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku lebih pedih. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam ayat di atas menerangkan manusia untuk senantiasa bersyukur agar nikmat Allah bertambah. Dan sebaliknya, akan ada azab bagi yang mengingkari nikmatnya. Dan jangan malah kufur menerima nikmat tidak bersyukur. Hatinya membeku keras bagaikan batu. Maksudnya hati membeku keras bagai batu ki hati sing piye? Hati sing piye ya? Klepian. 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 Wes to kopiahe wis apik enggak usah dirubah-rubah. Ayo lanjut. Mata tidak buta tapi tidak mau melihat dengannya. Telinga tidak tuli tapi tidak mau mendengarkannya. Mereka itu seperti binatang, malah mereka lebih mulia dari seekor kucing. Itu ada lagunya itu. Ada. Tak buta dua mata itu toh. Kamu mau nyanyi itu toh? Seperti sudah disyairkan. Aku ngerti wis anakku. Lah. Aku wis ketebak kamu. Ayo diulang, mata tidak buta. Mata tidak buta tapi tidak mau melihat dengannya. Telinga tidak tuli tapi tidak mau mendengarkannya. Mereka itu seperti binatang, malah mereka lebih mulia dari seekor kucing. Betul tidak Abah Hamza? Seperti sudah disyairkan oleh Bang Haji Roma Irama. Nah, arong pelan-pelan aja nyanyinya, ayo. Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta, pelan-pelan toh. Yang buta. Pelan-pelan. Yang niku pun pelan-pelan. Kecepetan. Gini, pelannya gini. Tak buta dua mata, namun tiada melihat.
Tiada tuli Tak buta dulu. tak buta dua mata. Pelan-pelan, Jam. Tak buta. Abah dulu terus kamu menirukan. Ya. Tak buta dua mata. Ayo. Boten saged. Namun tiada melihat, tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Terus. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Ono ngono ne, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Ngono ne. Ayo lanjut. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari syair di atas juga menerangkan yang buta itu bukan matanya tapi hatinya, dan yang tuli juga bukan telinganya melainkan kesombongannya. Apa yang kita sombongkan? Apa coba? Harta, tata, dan rupa. Apa kita lupa kalau ada kehidupan kedua setelah hidup, yaitu kematian? Oh bener toh, mau tak critakno sama apa budal rono kabeh. Kandhani kuwi sing ndablek-ndablek kuwi kandhani, ayo. Lanjut. Loh, emang sengaja tak ganggu. Aku pengen ngetes daya ingatnya dia, gitu loh. Ayo, setelah kematian mau terus. Seperti sudah disair, karena dalam Al-Quran juga disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, kullun nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Tak pandang dia raja maupun ratu, dia kaya maupun miskin, dia tampan rupawan maupun cantik menawan, kita dihidupkan dari tanah, maka kita akan kembali lagi ke tanah. Badan pun tak berharga. Pelan-pelan tuh, nanti bagus, nanti kecepetan sayang. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Loh, enak kamu sebenernya. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam, secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkit tak berguna.